Jangan memuja setan dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Sambala dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok-pelosok dunia. Inilah Indonesia. Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya dan kaya juga dengan sisi mistiknya. Salah satunya adalah kita bicara pada saat ini tentang aspek mistik, tentang pesugihan. Nah, ini teman-teman, di tangan saya sekarang ini ada sebuah patung yang setelah diterawang usianya sekitar 103 tahun. Ya, saya dititipin untuk membakar patung ini atau dimusnahkan karena patung ini adalah patung pesugihan Nyai Blorong. Ya, teman-teman, perhatikan. Ini sengaja saya tutup karena patungnya agak sedikit porno, jadi tutup biar nanti anak-anak yang lihat pun nggak sampai ikut terangsang. Kalau orang tua ya terserah lah ya, kalau anak-anak jangan ya. Oke, saya buka dulu biar jelas. Jadi yang punya barang minta tolong ke tim Sambala untuk membakar nih karena sudah banyak makan korban. Artinya di keluarga beliau dan sangkutan keluarga beliau yang bersangkutan sekitar 19 orang menjadi korban. Jadi jenis pesugihan ini adalah jenis pesugihan yang minta kekayaan dan jabatan. Jadi banyak jenis-jenis pesugihan di Indonesia. Ada pesugihan Gunung Kawi, Gunung Kemungkus yang dilakukan dengan cara berhubungan seks bebas, ya kan? Ada pesugihan Nyai Blorong, ada pesugihan babi ngepet, ada pesugihan bulu gundurwo. Jadi banyak sekali. Itulah Indonesia, kaya sekali. Sampai kayanya itu banyak jenis-jenis pesugihan yang ada di Indonesia. Jadi karena di zaman Covid ini atau sebelum zaman Covid pun ternyata intelektual manusia-manusia Indonesia tidak begitu tinggi, akhlaknya juga tidak begitu tinggi, imannya juga begitu rendah. Jadi mereka menggunakan cara yang singkat untuk mendapatkan harta yang banyak tanpa harus repot-repot kerja dan meraih popularitas dengan jabatan-jabatan tertentu. Jadi larilah mereka ke pesugihan. Nih, teman-teman nih, ya, jenis kayunya bagus. Nih. Kalau diperhatikan, saya maju ke depan sedikit. Kalau diperhatikan, lihat. Kalau teman-teman di layar lihat nih, bentuk matanya, bisa melihatnya dalam tempo 1-2 menit aja, teman-teman akan merasakan getaran yang luar biasa. Ya, ini nampak nih ya. Nih, udah sompel. Lihat, ini wanita telanjang. Ini pesugihan di dekat telaga. Jadi patung ini dikasih juru kunci sebagai ikatan batin antara orang yang melakukan pesugihan dengan setan ini. Mohon maaf teman-teman Indonesia, bukan bermaksud mengejumkan ini dan akhirnya kalian berpikir nakal tentang patung ini ya. Tentang nakal berpatung, mohon maaf. Jangan sampai berpikiran nakal, tidak. Ini karya seni yang dibuat untuk merangsang. Jadi sampai detik patung ini di tangan saya,
sudah memakan korban dan keluarganya sudah minta ampun. Akhirnya mereka pergi ke paranormal. Ada beberapa paranormal yang menyarankan segala barang-barang yang berbentuk seperti ini, pegangan yang lain-lain, dimusnahkan, dibakar untuk memutuskan hubungan tali batin ke pesugihan, ya. Nih. Jadi pesugihan itu, kalau nggak tahu nih, pesugihan itu adalah hubungan kerjasama, perjanjian gaib antara manusia dengan setan. Itu bisa di gunung, di danau, di tempat-tempat angker, hanya untuk memperoleh kekayaan, uang, popularitas, keselamatan, dan pengasihan, dicintai banyak orang, ya. Pesugihan, ilmu ini saya rasa tidak ada di luar Indonesia. Ini adalah salah satu kekayaan Indonesia di bidang mistik. Oke, teman, ya. Saya kembali ke posisi awal. Oke, nih. Jadi korban yang diminta pesugihan ini adalah korban berbentuk nyawa anak bayi. Boleh dalam kandungan, boleh juga setelah lahir beberapa hari, ya. Karena dia suka itu. Jadi kodamnya bisa dilihat, ini berbentuk nenek-nenek, terkadang juga berbentuk anak gadis, tapi terkadang seperti anak-anak juga, ya. Dia minta itu. Jadi banyak jenis-jenis pesugihan di Indonesia. Jadi ada beberapa paranormal yang saya kenal dari Aceh sampai ke Bakauheni. Saya minta tolong juga untuk mereka membakarnya. Mereka bilang agak sedikit merinding. Jadi tadinya saya mau bersama tim yang lain supaya gotong royong, karena saya juga manusia biasa, walaupun ganteng tetap juga ada rasa takut, ya. Karena tidak ada dan saya diamanahkan, mudah-mudahan saya bisa melakukannya dengan baik, ya. Jadi diberani-beranikan sih. Jadi kalau manusia itu penakut, tapi ada tekanan yang kuat, ada pressure yang kuat, malah keberanian itu muncul, dan keberanian itu disebut dengan tenaga dalam, ya, kekuatan alam bawah sadar. Jadi nggak heran kalau misalnya ada maling lari dikejar anjing bisa ngelopati pagar, disuruh ulang lagi nggak mampu. Nah, itulah kekuatan alam bawah sadar. Oke, teman-teman, saya coba membakar ini dengan minyak dan dengan korek. Pastinya nggak akan mungkin minyak bisa membakar sendiri kalau nggak ada koreknya, apinya. Saya juga membakar secara mistik dengan ilmu kulhu geni, ya. Jadi paranormal yang sudah sepuh, ya, atau orang-orang pintar sudah sepuh pastinya tahu dengan ilmu kulhu geni. Kulhu geni itu ilmu yang memang khusus membakar jin-jin, setan-setan yang nakal sifatnya atau menggoda atau apa. Memang setan ada yang nggak nakal, ya, nakal semua, ya. Gitulah kira-kira. Oke, jadi teman-teman saksiin hanya di Sambala 18 konten yang menyajikan keberanian yang luar biasa, ya, tanpa rekayasa, realita, dan tidak ada bohong-bohongan. Oke, ini kita bakar, ya. Ini di sekeliling saya memang tidak diliput sih, ada guru-guru saya, opung, ya. Opung ini adalah Wak Rija, ada abang itu, apa, ada Pak Haji, ya, ada anak saya, semuanya ini menyaksikan nih. Tapi kamera mungkin saya aja, tapi padahal sebenarnya di sekeliling saya ini rame. Saya sekitar paling ada 98 orang, ya. Cuman mereka nggak mau diliput. Oke, kita langsung bakar aja. Kekuatan roh jahat, ya, kekuatan roh jahat. Nah, saya harus isi dulu sedikit, oleskan minyak nih, biar nantinya kalau kebakar tangan saya nggak ikut kebakar. Ya bagusnya gimana, ya? Dari mana kita mulai nih? Dari atas dulu, Bang. Ininya maunya gini, ya. Ini ada pertalite, ya. Masih sama di Pekanbaru dengan di daerah lain kan, warna biru. Lilit kainnya tengah pinggang. Lama bakar kayu. Hah? Lilit kainnya tengah pinggang. Biar lama dia bakar kayu. Kalau di kepolisian membakar barang sita narkoba, kalau di dunia mistik membakar benda-benda yang syirik. Benda-benda yang akhirnya menyesatkan manusia,
Ya. Oke. Karena basic saya paranormal dan ahli medis, bukan tukang lontong, jadi ya bungkusnya ala kadarnya lah. Ini aja lah ya. Tadi bukan acting loh, beneran lagi ngeluarin ilmu loh. Jaga-jaga saya kan, namanya kubu kuning. Biar kodamnya itu nggak ngantem saya. Jadi secara gaib itu terbakar. Nah, kalau ada sisa-sisanya, nah. Oke. Para guru nggak ada mahasiswa yang agak lebih layak. Oke. Jadi teman-teman Sambala, saudara-saudara, saudara-saudari se-Indonesia, jadi kalau di rumah ada warisan leluhur yang bersifatnya sesat, ya, karya seni, tapi harus dideteksi bahwa tersembunyi kekuatan mistik jahat di situ, kubur atau bakar atau hanyutkan. Jangan dipajang-pajang, disayang-sayang, jangan, ya. Jadi di rumah tuh jangan ada patung-patung, foto-foto yang apa gitu, nggak usah. Tempat eksekusi. Ya, teman-teman. Proses pembakaran sedikit bermasalah. Jadi kita siapkan tempat yang lebih layak. Ya. Jadi kalau lihat begini, api seperti ini, ingat aja satu-satunya yang paling dekat di dunia adalah kematian. Ya. Kenapa gitu? Seberapa pantas Anda masuk surga? Kalau enggak, berarti Anda siap untuk dibakar. Jadi, setelah nonton video ini, jadi teman-teman harus bisa mengukur lah berat pahala sama dosanya. Ya, kalau lebih berat lagi dosanya, sedekah-sedekah kita, ya, beramal, terutama untuk tim Sambala 18 atau anak-anak yatim yang lain. Oke, ya. Tapi kalau pahalanya lebih berat, ya diberatin lagi, artinya tetap juga beramal, tetap juga sedekah, ya, kita menolong orang lain, bukan berarti berat pahalanya terus kan mengabaikan kebaikan di kehidupan selanjutnya. Salah, jangan lakukan itu. Oke, sip. Terus, biar tahu, ginilah apanya ya, api neraka skala belanga, api neraka skala belanga. Oke, coba ya teman-teman ya, kita bakar, kita harus musnahkan ini sampai tuntas, ya, sampai tuntas, sampai nanti di akhirat kalian tahu tidak ada lagi ilmu kebal, yang tanah api di dunia hangus, ya. Jadi jangan memuja setan dan kawan-kawannya, ya. Jadi bukan daging kambing aja sama daging sapi aja bisa dipanggang. Setan pun bisa dipanggang. Nah, makanya kuasa ilmunya. Wow. Mati lampu tidak? Oke. Bakar pecah enggak? Mengingatkan untuk anak-anak di rumah, orang tua, jangan nonton ini ditonton sama anak-anak, ya. Mengingatkan orang tua, jaga tayangan ini jangan sampai ditonton anak-anak, karena nanti anak-anak sifatnya meniru, ya.
meniru, duplikasi. Jadi dikira tonton ini main-mainan, bakar-bakaran. Nah, karena menarik, semua yang di rumah jadi dibakar sama anaknya di depan. Jangan ya, ingatkan. Ini tayangan khusus orang yang paham. 29 tahun ke atas, bukan 27 tahun ke atas. Karena orang-orang yang 17 tahun ke atas tuh masih mau juga, tidak sadar membakar yang lain. Ya, dijaga anak-anaknya ya, saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, ini bukan mainan, bukan atraksi sulap atau sihir atau apa. Memang ini sekedar biar tahu hal-hal seperti ini memang harus kita bakar, buang atau hanyutkan. Adegan ini bukan untuk ditiru ya. Buat yang paham ditiru boleh. Buat teman-teman yang punya kemampuan mistik, silakan. Ingat, satu-satunya yang paling dekat sekali di sekitar kita adalah kematian. Kematian. Ya, kapanpun kematian bisa menjemput teman-teman. Jadi nilai positif dari konten ini adalah jangan pernah ngikuti pesugihan. Ya, jangan pernah memelihara atau menyimpan benda-benda yang berbau mistik, berbau setan. Mending kaligrafi. Jadi teman-teman jangan bayangi kalau nanti kalian dibakar di neraka nanti selama ini, enggak. Paling ada 1 menit udah paling lama. Siap itu dihidupkan lagi katanya. Dibakar lagi. Bayangin. Entah sampai kapan. Kalau ini kalian bilang lama, ya karena kayu. Kalau kulit kita cepat. Ya, tidak ada ilmu kebal tahan api di saat kiamat nanti. Sahabat Sambala, ya, kondisi patung pesugihan Nyai Blorong ini dikatakan 79% sudah terbakar, ya, secara fisik. Tapi secara rohnya tadi itu sudah bakar dengan ilmu Kuluhu Geni, ya. Jadi teman-teman closing statementnya, ya, hindari hal-hal yang berbuat syirik, musyrik, ya. Percaya hanya pada Allah SWT. Jangan menggunakan cara-cara singkat untuk bisa duduk menjadi seorang pejabat, bisa kaya raya dan mengorbankan keluarga kita. Ya, kalau pengen kaya, kerja keraslah. Kalau pengen sukses, menjadi pejabat, sekolah setinggi-tingginya, belajar baik-baik. Jangan cabut sekolah, jangan asik main game. Ya, kalau ingin ganteng, datangi saya. Kalau ingin manis, datangi saya. Ya, punya karisma, rendah hati. Oke? Ya, teman-teman. Dan bayangi teman-teman kalau teman-teman sekarang ini dibakar di api neraka. Tidak seperti ini api nerakanya. Ya, walaupun saya belum pernah dibakar, saya bisa membayangkan itu. Wah, mungkin sebesar dunia ini kali ya, api neraka itu. Ya, bayangi. Jadi setelah nonton ini juga teman-teman cepat-cepat bertobat. Ya, sadar, mohon ampun sama siapapun teman-teman punya salah, terutama pada orang tua, teman-teman harus minta maaf. Ya, cek masing-masing sudut rumah, lemari, peninggalan-peninggalan nenek moyang kita dulu yang berbau mistik, ya, segera dibakar, dimusnahkan. Hubungi Sambala. Ya, kalau teman-teman mohon dibantu sama tim Sambala, boleh. Kita siap meluncur dimanapun teman-teman berada, selama teman-teman bisa mengakomodasi keberangkatan kita.
Ya. Oke. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat semuanya. Ingat pesan moralnya dan jadilah manusia yang beriman dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.